Lebih dari 1.000 orang meninggal, ratusan orang masih hilang akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Masalah lanjutan pun muncul mulai dari penyakit, kehilangan tempat tinggal, hingga trauma berkepanjangan. Pemerintah meminta semua elemen masyarakat bergotong royong, namun koordinasi yang tegas dan juga berkelanjutan tetap dinanti masyarakat. Kita akan membahas dari kacamata redaksi CNN Indonesia bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Diana. Mas Revo, pertama-tama saya meminta Anda menanggapi dulu pernyataan terbaru dari Seskap tadi soal yang memiliki pengaruh harus bijak dalam menyampaikan suatu informasi. Ya, tentunya memang apa yang dikatakan oleh Seskap gitu ya, kita sepakat gitu ya. Karena memang bencana yang terjadi di Sumatera ini kan cukup luar biasa gitu ya. Dan sejak awal kita tahu di CNN Indonesia bahwa penanganannya pasti membutuhkan yang eh, upaya yang cukup luar biasa gitu. Mengingat luasan dari bencana tersebut sangat besar gitu ya. Karena kita tahu kalau misalkan kita membandingkan dengan kejadian tsunami di Aceh misalnya. Tsunami di Aceh pada tahun 2004 itu memakan korban jiwa berlipat-lipat dibanding bencana Sumatera yang saat ini terjadi di Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat gitu ya. Hanya saja kalau misalkan kita melihat luasannya ketika tsunami Aceh itu terbentang dari Banda Aceh dan pesisir barat pantai Aceh gitu ya, pesisir barat Aceh gitu. Dan beberapa pulau di sekitar wilayah Aceh, provinsi Aceh gitu. Namun kalau kita lihat kontur dan wilayah terdampak dari bencana pada saat tsunami, relatifly adalah wilayah-wilayah di daerah pesisir yang konturnya secara geografis itu relatif datar gitu ya, dan air yang masuk ke daratan kurang lebih masuk dari wilayah pesisir dari bibir pantai berjarak ada yang 2 kilometer, 5 kilometer, ya sampai kira-kira 10 kilometer gitu. Relatifly ada di daerah pesisir itu, sehingga ketika pengiriman bantuan baik dari Belang Bintang di Banda Aceh maupun di wilayah-wilayah lain, misalnya di Calang, Melaboh juga masih ada bisa didarati pesawat terbang, sementara di daerah-daerah pesisir bisa didarati oleh kapal perang gitu, Diana. Dan kemudian karena itulah kemudian distribusi bantuannya relatifly lebih mudah dibanding yang saat ini terjadi. Yang saat ini terjadi ini kan air datang dari atas gunung gitu. Dalam kondisi normal saja misalnya dari Medan menuju wilayah-wilayah terdampak bencana ini cukup jauh, relatif jauh gitu ya. Apalagi dari bibir pantai. Sehingga ketika dalam kondisi normal saja geografisnya cukup jauh dari tempat pendaratan, apakah itu dari pesawat udara atau dari kapal laut, dan itu kemudian membutuhkan untuk mencapai lokasi-lokasi bencana itu medannya cukup berat gitu lah. Nah, karena itulah kemudian kalau memang yang disampaikan oleh Seskap, misalnya kita harus saling bahu-membahu dan gotong royong, ini yang seharusnya memang sudah dilakukan sejak pertama kali penanganan bencana terjadi, Diana. Mas Revo, saya juga mau tanya lebih lanjut ya soal definisi kompak dan juga bersatu. Karena kalau kita tahu betul bagaimana semangat warga bantu warga, warga jaga warga itu terus dilakukan untuk teman-teman yang di Sumatera begitu ya. Begitu banyak relawan, begitu banyak bantuan yang mengalir ke sana. Tapi apakah menurut Anda kompak dan bersatu itu artinya dalam tanda kutip harus memberitakan hal-hal yang sebagaimana adanya, atau justru mungkin menurut Anda hal-hal yang benar yang harus dikedepankan supaya pemerintah ataupun relawan dalam kita bicarakan konteks ini adalah teman-teman relawan dari masyarakat begitu ya, itu mengetahui daerah-daerah mana saja yang sekiranya distribusi logistiknya masih belum merata. Mas Revo? Ya, Diana, kalau dalam konteks ini tentu adalah semuanya, kalau misalkan kita bicara semuanya bahu-membahu, apakah itu relawan, TNI, Polri, termasuk juga media gitu ya, masing-masing mempunyai peranan sendiri-sendiri gitu ya.
tugas dari TNI, Polri misalnya memang ada di garda depan gitu ya untuk mengirimkan bantuan, melakukan proses rehabilitasi dan lain sebagainya, termasuk juga melakukan evakuasi gitu ya. Yang kita tahu kita juga rutin memberitakan gitu ya bahwa ketika para TNI Polri termasuk juga ketika kemarin dalam live report yang disampaikan oleh kita itu ya berulang kali termasuk oleh teman kita Irin gitu ya, Irin juga mengapresiasi gitu bahwa kinerja Polri ketika melakukan pengiriman bantuan dan mengatasi medan yang cukup berat gitu ya. Nah, kita tahu itu dan kalau misalkan bicara dengan relawan lain gitu ya, ada aktivitas masyarakat sipil lain yang juga datang ke Aceh untuk memberikan bantuan. Sementara kita di media tentu juga memberitakan daerah-daerah mana saja yang masih misalnya membutuhkan bantuan, apakah itu air bersih, atau misalnya hunian, terus bagaimana butuh alat berat dan sebagainya. Nah, masing-masing memang memiliki tugas dan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Kalau misalkan tugas dari media tentu saja harus memberitakan bagaimana fakta yang ada di lapangan gitu, sehingga info-info ini yang kemudian kita teruskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk bisa meneruskan bantuan. Dan itu yang selama ini sudah kita lakukan gitu ya Diana ya. Kita memiliki jaringan-jaringan baik itu kepada pihak pemerintah maupun kepada pihak relawan yang lain. Jika ada kita mendapati di satu wilayah tertentu yang mungkin masih membutuhkan, dan itu kita sampaikan gitu ya. Baik itu melalui di layar pemberitaan maupun mungkin melalui jalur-jalur lain yang kita miliki gitu. Yang pasti memang dengan kondisi saat ini, Diana, proses rehabilitasi masih terus harus dilakukan, dan kalau misalkan kita mengutip data dari BPBD gitu ya, masih ada beberapa wilayah yang butuh pantauan serius gitu ya, butuh penanganan khusus gitu ya, itu yang terus kita juga menyampaikan gitu ya. Kita terus mengikuti melaporkan misalnya setiap sore gitu ya, hampir setiap sore kan BNPB maupun BPBD daerah itu melakukan konferensi pers, menyampaikan kondisi-kondisi update, dan itu kita sampaikan kepada masyarakat. Sehingga kalau misalkan masyarakat juga ingin berpartisipasi mengirimkan bantuan, apakah itu melalui PMI atau melalui lembaga-lembaga sosial yang lain, itu kita harapkan juga tergerak gitu ya, sehingga saudara-saudara kita yang saat ini masih membutuhkan itu bisa mendapatkan bantuan yang memang mereka butuhkan. Dan paling penting juga sebenarnya kan Diana, dalam proses sekarang setelah 3 minggu pasca bencana gitu, selain dropping bantuan, kita juga tentunya kita juga mengapresiasi langkah dari pemerintah gitu ya, bahwa akan dilakukan pembangunan hunian-hunian tetap misalnya, pembangunan hunian, dan ini kan salah satu yang memang dibutuhkan oleh para pengungsi. Karena kalau kita lihat dalam kenyataan di lapangan misalnya Diana, ketika banjir bandang bercampur lumpur ini menyapu wilayah-wilayah terdampak bencana, para pengungsi ini kan nyaris keluar rumah dengan hanya baju yang menempel di badan. Sementara rumah kemudian tertimbun lumpur bisa 1 meter atau hampir 1,5 meter, separuh rumah terendam lumpur, dan nyaris semua harta bendanya hilang gitu Diana ya. Lahan kebun juga rusak tersapu, dan paling penting kan sekarang ini adalah bagaimana penanganan pasca bencananya. Yang ini yang terus akan kita sebagai media juga berkewajiban untuk memberikan pemberitaan yang sebenar-benarnya kepada masyarakat, yang kita harapkan itu juga menjadi acuan dari baik itu untuk semua unsur gitu ya, baik itu dari pemerintah maupun kelompok masyarakat sipil untuk bisa mengetahui kondisi sebenarnya dan kemudian bergerak bersama-sama melakukan proses rehabilitasi di wilayah-wilayah terdampak bencana, Diana. Rasanya memang kompak dan bersatu ini mungkin bisa diartikan dengan melakukan peranan dan tugas masing-masing dari masing-masing stakeholder, entah itu media, entah itu TNI, Polri, kemudian dari segi BNPB, itu semuanya secara optimal begitu ya Mas ya. Mas Revo, tanpa bermaksud membandingkan, tapi kalau kita berkaca dari pengalaman pemerintahan sebelumnya begitu ya, tadi Mas Revo menyampaikan soal tsunami 2004, kemudian kita tahu ada bencana Palu.
di saat itu ada kepemimpinan Pak Yusuf Kalla, kita ingat, yang berkantor di sana menindaklanjuti Presiden menyebut butuh ABC, kemudian Pak JK lah yang pada saat itu sebagai wakil presiden turun begitu untuk menurunkan dalam tanda kutip hal-hal kecil yang diinginkan oleh presiden. Nah, menurut Anda pemerintah saat ini juga butuhkah leadership seperti itu, atau kita fokus kemana seharusnya Mas Revo untuk bisa, karena tadi Mas Revo menyampaikan ini seharusnya sudah masuk tahap rekonstruksi dan juga rehabilitasi begitu. Ya, Diana, tentu setiap bencana itu, setiap case-case-nya tidak bisa kita samakan ya. Yang seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa secara geografis sangat berbeda jauh gitu ya. Ketika tsunami, kalau tsunami itu wilayah pesisir, proses pengiriman bantuannya, walaupun daerahnya hancur lebur gitu ya, tapi proses pengiriman bantuannya relatifly kalau misalkan dibanding saat ini menjadi lebih sedikit lebih mudah lah gitu ya. Calang misalnya pada waktu 2004 tsunami, ketika awal 2005 masuk bulan Januari, saya termasuk yang datang ke wilayah Calang. Kota Calang itu kan habis, seluruh kota habis gitu ya. Tapi KRI dari punya TNI Angkatan Laut bisa bersandar di bibir pantai Calang dan kemudian menurunkan bantuan, baik itu bantuan pakaian, pangan, dan juga alat berat gitu yang bisa diangkut dengan kapal laut gitu. Dan jangkauannya wilayahnya relatif lebih datar gitu ya, sehingga proses rehabilitasinya tidak serumit menempuhnya gitu ya. Kalau kita lihat kan dalam kondisi bencana di Sumatera sekarang ini, wilayah-wilayahnya itu kan air datang dari gunung gitu ya, Diana ya, dan jembatan banyak yang putus. Dan kalau kita misalkan lihat bagaimana petugas PLN misalnya dalam memulihkan listrik itu kan, kalau dalam tayangan-tayangan kita cukup rumit gitu ya, mereka harus berjuang cukup keras gitu ya. Begitu pula dengan pihak-pihak lain, pemulihan BTS dan lain sebagainya gitu. Perjuangannya lebih susah TNI Polri ketika harus membangun jembatan Bailey misalnya di beberapa tempat gitu ya. Nah, kalau misalkan dinilai dari sisi komando, kita tahu saat ini ya dengan kesibukan presiden tentu kan tidak mungkin juga harus berkantor terus-menerus. Tapi yang kita lihat kan presiden yang setidak-tidaknya kita sudah tahu bahwa sudah mengunjungi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan terakhir di Sumatera Barat misalnya. Nah, tentu di wilayah pelaksana yang kita harapkan bagaimana kemudian BNPB misalnya dalam kendali BNPB itu juga bisa memaksimalkan kerja-kerjanya. Termasuk juga beberapa menteri yang diberi amanah, beberapa Menko yang diberi amanah untuk penanganan bencana ini. Yang jelas memang kalau misalkan dibandingkan, kita tidak bisa membandingkan begitu saja dengan wilayah ketika bencana di Palu atau di Aceh, yang memang tingkat kerumitannya berbeda gitu, Diana. Karena itulah memang sebaiknya sekarang kita semua kompak, tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain gitu ya. Yang pasti kita semua saling menghormati tugas fungsi tugas masing-masing gitu ya. Dan kemudian kalau misalkan ada informasi, segera ditindaklanjuti dengan apa yang memang seharusnya dilakukan gitu. Nah, harapannya tentu adalah pemulihan ini, kita sudah mau memasuki Natal gitu ya, beberapa hari lagi Natal, dan kita tahu Sumatera Utara juga banyak warganya yang akan merayakan Natal gitu ya. Dan semoga yang kita harapkan adalah mereka-mereka yang akan menyambut Natal ini bisa menyambut Natal dengan kondisi walaupun di tengah bencana, tapi kebahagiaan Natal bisa mereka rasakan gitu. Dan kemudian tahun baru, setelah tahun baru juga ada hal-hal kehidupan baru yang juga mereka tentu harapkan. Nah, tugas-tugas kita sebagai saudara sesama Indonesia ini, sesama bangsa Indonesia, bagaimana mewujudkan harapan-harapan dari korban terdampak dari bencana itu, Diana, supaya mereka bisa segera pulih dan kehidupannya kembali seperti normal seperti sedia kala. Tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan, tapi menyatukan semangat untuk bisa kompak bersama membangun Sumatera yang lebih baik lagi. Tidak hanya normal, atau mungkin bisa membawa sukacita Natal juga untuk teman-teman kita di Sumatera yang sedang merayakan. Terlebih tidak saling menyalahkan ataupun adu nasib begitu ya Mas Revo ya, karena saling menghargai tugas masing-masing. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.